Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum Mbak Kojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra dan teman-teman. Terima kasih kembali datang di Ngaji Roso. Hari ini teman-teman kita bersama dengan guru kita untuk memperluas cakrawala berpikir kita tentang banyak hal. Pak Kojim, aku akan mulai dari doktrin-doktrin agama yang terkadang itu bikin orang jadi ketakutan. Terus yang kedua, gara-gara doktrin agama itu kadang kita membenci satu sama lain, gitu ya Pak Kojim. Aku pengen berbicara dari sini dulu, silakan Pak Kojim. Ya, terima kasih Mas Hendra. Ya, pertama kali saya lakukan disclaimer dulu ya, bahwa ketika kita belajar antara satu orang dengan yang lain, maka bawalah gelas atau cangkir kosong. Jadi jangan sampai membawa muatan sebelumnya. Karena begitu ya, Anda semua sudah mengisi cangkirnya itu, ya tidak bisa menerima penjelasan orang berikutnya, dan seringkali terbentur. Loh kok gini gitu. Makanya sekarang siapkan cangkir kosong dan isilah dengan apa yang saya sampaikan. Ya, jadi begini. Agama itu sendiri ya. Agama itu sendiri sebenarnya produk dari suatu politik. Ini yang harus kita pahami. Agama produk dari suatu politik. Jadi orang sering budaya kan. Saya mengatakan justru dari politik. Politik yang produk budaya ya. Jadi agama itu seperti itu dipaksakan, nggak ada. Misalnya begini ya. Kalau di Arab kan ada din. Terus juga ada istilah milah itu dalam pengertian Al-Quran. Apakah din atau milah itu sama dengan agama? Gak bisa kita samakan. Nah, tapi oleh kepentingan politik disamakan. Oke. Ya, karena agama itu dalam bahasa Jawa. Ya, jadi artinya berbeda dengan din atau milah yang ada di Arab. Kalau dalam bahasa Jawa ageman, pegangan. Bukan. Agama itu apa? Ya, agama itu adalah dari kata gama dulu. Gama itu artinya aturan atau undang-undang. Jadi beragama itu artinya orang yang menjalankan aturan atau undang-undang, tapi untuk kepentingan negara. Jadi bukan urusan misalnya nanti akan bakal ada, kalau mati ada ini, ada itu. Bukan itu. Bukan itu, ya. Makanya tadi malam juga saya sampaikan, ini ada bahasa kawi agama, artinya itu tata. Jadi tata itu apa? Menerapkan sesuatu ya di masyarakat dalam keadaan tata krama. Jadi artinya selama kita bisa bertata krama di dalam kehidupan bersama, ya kita sudah beragama. Kita tidak menyalahi ya apa yang ada di masyarakat itu. Ya, tapi kemudian oleh kepentingan politik ya itu dimasukkan. Sama saya jelaskan, orang-orang Barat, kalau kita melihat secara sosiologi ya, mereka yang Kristiani itu tidak mau disebut religionnya itu Kristen. Nah, karena religion itu punya konotasi dalam hubungannya dengan hidup yang tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Kristen. Jadi mereka ya hanya sebagai pengikut Yesus, hanya seperti itu. Tapi tidak mau disebut sebagai my religion is Christian gitu. Oleh karena itu dari awal orang Barat tidak pernah di dalam identity card-nya atau kartu identitasnya itu ada kolom agama. Dan itulah yang diikuti di dunia dalam hal paspor, ya kan, dalam hal nomor pokok wajib pajak ya, nggak ada agamanya apa ya. Nah, terus akhirnya karena kepentingan politik untuk di Indonesia dikaitkan dengan agama dalam pengertian yang kita lihat sekarang ini.
Ya, jadi di situ. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke asalnya. Ya, asalnya dulu sebelum masuk politik, kan? Para tokoh-tokoh yang disebut ya sebagai tokoh-tokoh pembawa agama itu ya tidak ada istilahnya itu perilaku politiknya kecuali perilaku kemanusiaan. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi misalnya Nabi Muhammad ya semulanya menyampaikan bagaimana hidup yang baik di dalam kehidupan. Makanya pada waktu yang lalu mengapa itu ayat pertama itu Iqra, karena melihat bangsa Arab ya itu tidak suka membaca sehingga disebut menjadi jahiliyah. Nah, maka perintah pertama adalah Iqra. Ya. Nah, Iqra tentang apa? Di situ dinyatakan yaitu Iqra tentang atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan. Nah, itu kalau bahasa kita berarti kita disuruh mengingat nama Sangkan Paraning Dumadi. Penciptaan itu kan berkaitan dengan Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan itu asal usul, paran itu tujuan, dumadi itu makhluk. Jadi asal usul dan tujuan makhluk. Ya. Jadi itu. Terus yang kedua, ya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Karena contohnya kita ambil Nabi Muhammad, jangan karena kok contohnya dari Islam, karena saya orang Islam, sehingga memberi contoh yang ada di dalam ajaran Islam. Bahwa nanti itu dipadankan dengan yang lain, oh iya cara agama kami beri contoh itu begini. Nah, tidak jadi masalah. Ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi yaitu budi pekerti. Ya. Makanya di dalam kehidupan ya secara Qur'ani tekanannya adalah budi pekerti, akhlak. Ya. Buktinya apa secara ayat ya amal soleh itu artinya tidak ada iman kalau tidak dibuktikan atau diwujudkan dengan amal saleh. Tidak ada amal saleh kalau tidak ada basis kepercayaannya. Jadi ini saling berkaitan. Tapi nanti di kemudian hari kan itu kan ini seperti lepas, orang beramal saleh itu seperti tidak bermakna karena yang dipakai adalah hal-hal yang produk ya, politik yang menyusup ke dalam agama. Nah, jadi ini produk politik yang menyusup dalam agama. Ya. Jadi di situ maka jadi istilah agama menjadi bagian dari politik. Dimanapun di dunia jadinya. Ya, makanya orang Barat ketika mau menjajah ke Timur dengan semboyan, ya kan, yaitu gospel and glory. Iya, jadi tujuannya mencari kekayaan, ya kan, sambil membawa Alkitab untuk dipakai sebagai pegangan hidup untuk meraih glory, kemenangan, ya, atau ada orang membalik yaitu glory, gold and gospel, ya. Jadi untuk mencari kemenangan itu diperlukan, ya, gold yaitu emas dan kitab suci. Nah, jadi itu. Nah, ini sudah dibawa ke politik. Ya, padahal kalau kita pelajari, ya saya sebagai orang Islam karena Isa atau Yesus itu adalah keteladanan, ya kita pelajari keteladanannya. Nabi Muhammad ya kita pelajari keteladanannya. Oleh karena itu di dalam suatu hari misalnya orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad itu ketika bertanya tentu tanyanya itu adalah apa yang dinamakan din itu, ya tentu tidak menggunakan apa yang disebut agama itu tapi din, ya. Lalu Nabi menjawab kan karena orang itu tidak suka berpikir maka yang disampaikan adalah ad-dinul aqlu. Jadi din itu adalah akal. Jadi saya tidak menerjemahkan agama itu akal. Karena agama, kata agama itu sendiri bahasa kita yang dipaksa sama dengan makna din. Dan itu nggak sama gitu ya. Ya. Contoh lain ya, nggak bisa kan orang Arab menyebut hutan. Karena memang padang pasir nggak ada hutannya. Ya, tapi terus disebut di situ sebagai sajaroh. Sajaroh itu hanya kumpulan pohon-pohonan.
Nah, jadi seperti itu. Padahal hutan belum tentu kumpulan pohon-pohonan, bisa ada hutan yang lebih bersifat homogen, ada yang heterogen, kan seperti itu. Yang jadi persoalan itu Pak Kojim ketika kemudian kita senantiasa diajarkan bahwa nanti kalau mati akan memasuki hari hisab, kamu akan dihisab, akan dimasukin neraka. Kalau kamu tidak menutup aurat, itu kan jadi pemahaman kolektif, dan itu menjadi sebuah penyebab kita bertengkar satu sama lain, gitu ya. Bahkan karena beda keyakinan, beda agama, seolah-olah Tuhan tuh pokoknya dikabarkan sebagai maha penyiksa segala macam, kafir, musyrik, syirik. Ini masih luar biasa pertengkaran gara-gara agama seperti ini. Gimana Pak Koji? Iya, itu tadi. Karena kan sudah menjadi bagian dari politik. Ya kan, jangankan agama, masih ingat kan zaman dulu kan, antara orang-orang yang berbeda politik saja bisa sampai suami istri cerai. Nggak jauh-jauh kan, peristiwa tahun 2019. Ya, ada pengajian yang bubar gara-gara pengikutnya yang satu berpihak kepada calon presiden Prabowo, yang satu berpihak pada calon presiden Joko Widodo. Ya. Jadi yang namanya pertengkaran itu bukan karena agamanya itu sendiri, tapi karena muatan politiknya. Makanya tadi saya katakan kan pada mulanya din, ya kan, maka jangan ditarik dulu itu agama. Din itu juga jawaban Rasul tergantung orang yang bertanya. Ya, ketika yang dilihat itu orang kurang bertata krama, kurang berakhlak, ya dikatakan ad-dinul khuluq, ya. Jadi agama itu adalah budi pekerti. Jadi din itu budi pekerti. Jadi seperti itu. Suatu hari ditanya, dia menjawab ad-dinu nasihah. Jadi din itu adalah nasihat tentang kebaikan-kebaikan. Tergantung siapa yang bertanya. Nah, tergantung siapa yang bertanya. Tetapi ketika politik masuk, bukan tergantung siapa yang bertanya, apa yang disampaikan. Makanya terus terjadilah misalnya perkelahian antara orang yang biasa ziarah kubur sama yang menganggap bid'ah. Ini kan karena kepentingan politik. Ya, jadi di situ. Ya, padahal setelah belajar bareng, oh iya ya, sebenarnya ada hadis bahwa Rasul pernah memang melarang orang berziarah kubur. Tapi ada hadis dari Muslim sendiri yang menyebutkan bahwa Rasul pada suatu hari menyatakan, dulu saya larang, tapi sekarang karena keyakinan itu sudah tidak lagi bisa runtuh karena orang berziarah kubur, maka silahkan. Jadi kekuburan menjadi sunnah karena apa? Untuk mengingat kematian. Nah, hal-hal semacam ini begitu politik masih mempertajam, membuat garis demarkasinya, ya terus ya berlawanan, bertentangan. Jadi bukan esensi dari apa yang diajarkan, tetapi apa yang berbeda itu yang menjadi perkelahian. Nah, justru disinilah kita harus dewasa. Makanya jangan diterjemahkan din itu sebagai agama lebih dulu. Ya, bahwa kita mengenal ada din Islam. Dulu ketika agama Buddha dan agama Hindu masuk ke Nusantara, namanya juga bukan agama. Namanya terus apa? Cuma dharma. Ya, cuma dharma. Jadi makanya disebut tanhana dharma mangerwa. Tidak ada dharma itu yang mendua. Ya, kan di situ tidak dikatakan tanhana agama mangerwa. Itu abad ke-14 masih dinyatakan dengan tegas seperti itu. Ya. Jadi kita sendiri harus paham, ya. Nama-nama agama itu baru ada di kamus Jawa itu baru abad 20. Baru abad 20. Baru abad 20. Oke. Belum abad 19 itu belum disebut, ya. Jadi semua ini adalah produk dari politik, ya, yang dicantolkan kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para
nabi-nabi, para rasul. Jadi kita harus begitu, ya kan? Lalu dibawa di sini bahwa yang ajaran para nabi, para rasul itu disebut agama, ya. Cuma nanti timbul benturan lagi begitu sudah dinamai agama. Misalkan, ya, loh, Buddha kok nggak ada yang disebut nabinya, ya kan? Wah, berarti bukan beragama kalau gitu. Buddha kok nggak pernah menyebut apa itu Tuhan, berarti bukan agama, hanya budaya. Nah, ini semua permainan politik, gitu loh ya. Nah, terus bagaimana supaya orang itu tidak sampai benturan? Ya disadari bahwa kita ini setelah dijajah, nah gitu ya, bangsa Indonesia ini kan dijajah, ya. Penjajahan itu ya perlu saya sampaikan itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah koloni. Makanya ada istilah colonize dalam bahasa Inggrisnya itu, yaitu menjajah, colonize, ya. Nah, apa artinya jadi koloni itu? Ya, daerah itu semata-mata ya suatu negara itu dikendalikan 100% oleh penjajah. Ya, jadi seperti itu. Ini tipe penjajahan yang pertama, ya. Yang kedua adalah vasal, maka ada negara vasal. Ya. Negara vasal itu adalah negara yang secara kedaulatan sebenarnya di bawah penjajah, tapi secara operasional dia tidak menjajah. Secara operasional, ya, misalnya Yogyakarta dulu itu sebelum Republik Indonesia merdeka, sebelum ada namanya Indonesia, Jogja itu disebut negara vasalnya Belanda. Jadi semua peraturan ya raja di Yogyakarta itu sendiri, ya. Tetapi begitu raja di Yogyakarta itu misalnya melakukan sesuatu yang dianggap bisa berlawanan dengan Belanda, Belanda akan mulai datang. Loh kok begitu? Nah, jadi kamu harus ngikuti haluan saya. Nah, kalau bahasa sekarang, vasal itu dapat dikatakan tidak ada vasal. Tapi kan ada negara dengan sistem blok. Misalnya ngeblok ke Amerika. Jadi kalau nggak nurut Amerika, ya bakal seperti itu. Ya, ini kan cuma istilah. Makanya kita juga jangan dibenturkan karena perbedaan istilah. Tapi esensi yang harus kita pahami. Selama kita jadi negara Republik Indonesia ini tidak bisa ya berdiri sendiri, berdikari, ya itu istilahnya nggak jauh dengan pengertian vasal tadi, ya kan. Misalnya mau milih presiden saja, negara lain yang ikut-ikut ngatur, ya kan. Nah, itu secara esensi sebenarnya vasal, secara esensi. Walaupun secara undang-undang Indonesia adalah negara de jure merdeka, de facto merdeka, ya kan. Tapi esensi, apakah kita betul sudah merdeka? Nah, mulai kita belajar bertanya, ya kan. Kenapa kita masih bisa diadu domba? Kalau kita negara merdeka nggak bisa, Mas, diadu domba itu. Ya, adu domba itu ada kan karena berarti ada yang berpihak pada A dan B di dalam negara itu. Nah, disinilah agama. Nah, sekarang kita baru menyebut apa yang disebut agama itu menjadi titik krusial di dalam kehidupan. Ya. Jadi agama menjadi titik krusial di dalam kehidupan. Apa saja kalau sudah disinggungkan ke agama membuat orang kehilangan akal. Nah, jadi di situ ya. Jadi kalau dikaitkan dengan 7 lapis kekuatan diri, ya begitu kita disinggungkan ke agama, kita down ke lapis kedua paling bawah. Ya, jadi di situ. Ya, isinya cuma emosi, ya, cuma apa itu adu kekuatan, adu okol, ya, tidak akan pernah bisa berpikir dengan terang, jernih, ya. Jadi di situ, ya. Nah, produk dari politik yang disebut agama ini meluas. Jadi yang kemarin tidak bersinggungan di situ, nanti bersinggungan di sisi sini. Ya contoh, banyak contohnya misalkan. Semula
tidak ada persoalan dengan istilah Habib semula, ya kan? Padahal istilah Habib itu sendiri sudah ada dari dulu, tapi semula tidak ada, ya kan? Terus menjadi ada dan menjadi krusial, menjadi hal-hal yang bisa menyulut ya pertikaian. Nah, jadi seperti itu. Sama nanti supaya pengikut atau pemeluk agama itu semakin sensitifnya, ya kan? Terus dimasukkan tentang pahala ya dan dosa. Nah itu tuh menarik Pak. Gimana awal mula masuknya pahala dan dosa di dalam agama tuh? Ya mula-mula masuknya karena kepentingan sosial politik tadi, sospol tadi. Ya, misalkan ini saya buat cerita ya. Pada mulanya ya di agama Yahudi itu tidak mengenal yang disebut dalam eskatologi ya, kiamat seperti apa yang kita pahami sekarang ini, bumi hancur dan sebagainya itu. Ya, eskatologi mereka lebih berkaitan dengan bagaimana bisa Islam memperjuangkan apa yang diajarkan oleh Musa. Nah, ketika harus menyampaikan hal-hal yang diajarkan oleh Musa atau dalam Islam disebut Nabi Musa, ya terjadilah benturan dengan kelompok lain. Ya, jadi apa yang diajarkan oleh Yahudi itu berbenturan dengan kelompok lain. Ya. Nah, ketika terjadi benturan dengan kelompok lain, harus diperkuat secara mental, ya, supaya jangan ketakutan, ya kan? Oh, nggak apa-apa, kita bela apa yang diajarkan oleh Musa, ya, sampai titik darah penghabisan. Sebab kalau kita mati dalam membela nanti masuk surga. Nah, kalau kamu justru lari berkhianat nanti masuk neraka. Kayak anak kecil dikasih hadiah permen gitu ya, biar semangat, gitu ya, biar mau nurut gitu ya. Ya, nanti di awal agama Kristen juga nggak ada doktrin itu, eskatologinya itu. Ya, tapi nanti pada sekian ratus tahun dari munculnya agama Kristen mulai ya surga neraka itu juga muncul. Enggak, artinya clear bahwa surga, neraka, pahala, dosa karangan manusia. Nah, itu istilahnya bukan karangan manusia, penafsiran manusia terhadap ajaran yang ada. Oh, oke. Ya. Kan kalau karangan berarti belum ada. Itu sudah ada tapi nggak setajam itu mula-mula gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya hanya disebut ya kan, ya nanti kalau kita membela, misalnya orang Kristen membela betul-betul ajaran Yesus itu akan hidup bersama Bapa yang di surga, mungkin nggak terlalu apa itu bisa menarik. Tapi kalau nanti kalau dengan Bapak yang di surga itu bisa hidup mewah, hidup ini itu, sedangkan yang apa itu mengingkari nanti masuk Hades ya, masuk neraka yang dibakar, yang ya kan inferno. Nah, beda lagi ya. Jadi di situ agama Islam mula-mula tidak terlalu ke sana. Makanya jangan heran politik saling membunuh antar sahabat itu nggak takut neraka. Oh iya, ya kan. Cuma nanti lahir hadis apabila ada dua orang mukmin bertikai, ya maka keduanya akan masuk neraka, baik yang menang maupun yang kalah. Terus ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah apa itu yang menang itu berarti berusaha mempertahankan keyakinannya? Enggak, karena itu asumsi keyakinannya itu. Tapi niatnya membunuh lawannya. Nah, membunuh itulah yang membawa dia ke neraka. Jadi baik yang sudah kalah maupun yang menang tetap nanti matinya masuk neraka. Tapi itu kan terjadi sekian ratus tahun setelah antar sahabat sendiri terjadi saling membunuh, ya kan. Jadi asalnya ya nggak sampai ke sana. Ajaran itu ya bernuansa bagaimana masyarakat bisa hidup bersama, damai, ya bisa rukun, bisa membawa kemajuan bersama seperti itu. Nah, generasi kita sekarang itu saya buat itu tadi generasi pasca tahun 2000 dan sebelum tahun 2000. Artinya yang dilahirkan ya, yang sudah hidup dewasa sebelum tahun 2000, ia sudah termakan oleh doktrin agama sebagai hasil politisasi. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan setelah tahun 2000 ya, ini dibagi dua.
ya, yang eranya itu masih dekat-dekat dengan tahun 2000, itu masih istilahnya itu kena pengaruh dari yang sebelumnya, sedangkan yang dilahirkan misalnya sekarang baru berumur 15 tahun gitu, relatif ya tidak terbawa arus itu. Nah, ini perkembangan ya. Nah, Pak Kojim tadi kan sempat menyinggung soal Habib ya. Ya. Nah, yang apa kan banyak nih bukti Habib itu setelah dites DNA ternyata keturunan India, Pak Kojim. Ternyata keturunan India, dan masyarakat sekarang rame-rame jadikan Habib khususnya Mbak Alawi itu sebagai common enemy, seolah-olah begitu, karena banyak banget yang sudah merasa nggak terima karena selama ini dibodohi gitu. Bahkan tokoh-tokoh mulai bersuara. Dulunya masih takut ya, tapi sekarang pada seolah-olah mereka berkonfrontasi gitu, menolak gitu ya, ada keberanian gitu. Nah, bentuk dari keberanian termasuk masyarakat, tokoh-tokoh ini fenomena apa menurut Pak Kojim? Iya, jadi saya gambarkan dulu fenomena itu begini. Tahu Jawa Barat kan? Jawa Barat itu sebenarnya dalam pemilihan pilkada mestinya wilayah orang-orang yang lebih cenderung memilih tokoh-tokoh beragama. Kanan ya? Kanan. Tapi siapa yang menang? Ya kan? Ya. Nah, artinya di masyarakat sendiri mulai tumbuh kesadaran. Betul. Jadi fenomenanya itu begitu, mulai tumbuh kesadaran. Sehingga yang dikatakan misalnya Kang Deddy itu orang musyrik, pembuat patung, sudah di masyarakat ternyata orang kepercayaan gitu ya. Iya, orang kepercayaan, tapi di masyarakat ternyata tidak mementahkannya, malah tetap terpilih, dan apa itu menangnya itu ya gede sekali. Betul. Nah, jadi di masyarakat itu timbul begitu. Mengapa timbul begitu itu tadi? Karena mulai banyak anak yang baru umur 17 bisa milih. Padahal banyak PKS-nya loh, Pak. Iya, tapi kan anak umur 17 itu tadi yang saya katakan. Ada generasi yang dilahirkan tahun 2010, ya, terus yang baru-baru bisa milih, itu sudah punya alam pikiran yang berbeda. Nah, ini harus disadari. Membangun bangsa juga harus tahu perubahan ya generasi itu. Ketika kita tidak tahu perubahan generasi, akan terjadi sesuatu yang tak pernah bisa dipikirkan. Jadi di situ. Jadi disinilah kita harus mulai, oh iya ada perubahan. Sama ketika terjadi orang mulai mencoba mengenali Habib, karena apa? Karena tahun 2000 ya, setelah reformasi, justru kehabiban itu secara politis, dalam tanda petik, kita tidak menuduh siapa yang membawa, tapi itu justru ditonjol-tonjolkan, ya kan? Terus masyarakat melihat, tuh katanya Habib itu turunnya Rasulullah kok nggak sopan, ya. Nabi kok begini gitu. Iya, kok berlawanan dengan Nabi. Nabi kalau dalam hadisnya mengatakan, ya kan, orang beriman itu berbicara yang baik, ya. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam, ya. Jadi seperti itu. Lah, ini ngomongnya saja kok nggak baik, melukai hati orang. Nah, jadi disinilah permainan politik, orang akhirnya generasi berikutnya bisa berpikir, oh ini tidak benar ini. Masa kelakuan cucu Nabi kok begini? Nah, iya. Omongannya ngotot menyakiti orang. Terus sekarang kita harus bawa, karena bodoh kita itu, ya kan, nah bodoh itu kan kita harus akui. Hanya bangsa yang tidak mengakui dirinya bodoh yang bahaya itu. Kalau orang bangsa yang bodoh mengakui dirinya bodoh, ora apa-apa. Akan menimbulkan sebuah kesadaran. Bodohnya di mana? Ya bodohnya itu bisa dimanipulasi oleh pihak lain. Ya, kalau orang cerdik, orang pinter itu tidak bisa dimanipulasi. Ya, hanya katanya saja orang sudah katut. Tapi orang itu cerdas. Aku tak ingin nyelidiki sendiri. Itu cerdas. Nah, kalau dalam bahasa agama yang taklid kebanyakan, ya, daripada yang tahu, ya kan, yang fakih. Nah, momennya itu taklid. Jadi ya sudahlah, ikut ini, dia kan orang pinter. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, disinilah kita harus bisa jelaskan dengan baik, ya kan, bahwa ya
ketika semakin Habib itu istilahnya dibangkitkan, malah terjadi perlawanan karena banyak contoh-contoh yang negatif. Terus orang Jawa mengatakan kan segala sesuatu itu sebenarnya hanya sampai turun 7. Hanya sampai turun 7. Turun 7. Barangkali ini udah turun 7. Apanya? Ini Bukan Habib sudah turun 50, turun apa? Artinya sudah tidak ada bau Rasulnya. oh gitu maksudnya. Gitu, iya. Makanya orang selalu bilang kan nggak habis dimakan 7 turunan. Iya, Tak iya, sumpai sampai petung turunan. benar, Artinya benar. setelah itu segala sesuatunya itu sudah tidak ada. Dan itu diuji oleh DNA. Ya kan, jadi kalau sudah turun ke 7 itu DNA Nabi Muhammad itu hanya tinggal 1/128. Nggak, intinya soal Habib, manusia di Indonesia kita dibodohin. Lah ya kita dibohongi oleh politik. Dan kita bodoh memang. Ya kita bodoh. Ya kan kalau politik tokoh-tokoh kita, yang tokoh-tokoh kita loh ya, yang masuk ke jajaran menteri dan sebagainya itu bukan orang yang punya niat membodohi. Ya kalau terjadi sesuatu yang sifatnya politis, ya harus ditegur. Jangan dong. Silahkan Anda sebagai Habib ya tiru sebagai pemberi teladan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi harus seperti itu. Oke. Tapi kalau terus kita diam, kita itu malah seolah-olah jadi sumber penambah banyak suara, ya kacau kan gitu kan. Nah, kita harus mulai jujur di situ. Oke. Ya. Baik, itu termin pertama teman-teman semuanya. Aku pengen geser ke termin kedua bahwa gini Pak Kojem, teman-teman tuh masih banyak yang bingung tentang istilah-istilah. Sebut aja misalnya kayak ya Nur Muhammad, ada guru sejati, ada segala macam gitu ya. Nah, aku pengen kebingungan ini tidak berkelanjutan, Pak Kojem sebagai guru kita, coba di breakdown pelan-pelan gitu. Teman-teman tuh biar bertumbuh terus gitu Pak Kojem. Monggo. Ya, jadi kembali lagi termin ini adalah tentang istilah-istilah. Maka sekarang cangkirnya harus cangkir kosong. Iya, siap. Iya, supaya tidak kecampuran yang lain. Ya. Jadi gini, setiap komunitas ya itu kan mengikuti suatu bentuk apa yang disebut itu agama atau kepercayaan. Iya. Ya, artinya tidak ada komunitas yang non kepercayaan itu tidak ada. Kepercayaan itu misalnya ada orang mengatakan, nah itu ada ateis, ya itu kepercayaannya. Jadi kita harus mulai memahami bahwa manusia itu di dunia ini tidak ada yang tidak berkepercayaan. Bahwa kepercayaannya itu bisa disebut ateisme atau agnostisme atau apapun, tapi itu kepercayaan. Oke, itu berarti teman-teman yang ateis, agnostik juga kita anggap itu adalah bagian dari kepercayaan juga. Nggak perlu disalah-salahkan. Apanya? Nggak perlu disalah-salahkan. Kalau nggak perlu, itu kepercayaan. Oh iya. Gitu kan. Seperti kita percaya pada aliran kejawen gitu ya. Iya. Oke. Jadi semua itu disebut kepercayaan. Mengapa? Karena dia percaya sepenuhnya apa yang diyakini itu kebenaran bagi kehidupan dirinya. Ya kan nggak ada orang misalnya orang ateis terus karena aku ateis ya sudah saya sembarang kalir saja. Kan nggak ada. Orang ateis pun enggak, aku juga harus hormat kepada orang tuaku. Tetap seperti itu, makanya itu kepercayaan ya. Nah, setiap kepercayaan ya, bahkan anak cucunya kepercayaan, kan kepercayaan itu sendiri bisa berkembang beranak bercucu ya kan. Ya, contohnya ya orang beragama Islam mula-mula misalnya di zaman Nabi Muhammad ya tidak ada mazhab ini mazhab itu ya kan, tapi terus akhirnya kita ketahui kan, oh ada mazhab yang beraliran mengikuti Ali yang disebut Syiah, terus ada mazhab yang tidak mengikuti Ali tapi mengikuti semua sahabat yang disebut ahli sunnah ya. Terus di ahli sunnah sendiri beranak lagi ya kan. Oh ini ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, ada apa itu Syafi'i, itu beranak ya. Nah setelah ini bercucu ya kan. Jadi yang penganut Syafi'i misalnya karena berdiam di suatu daerah
dia melahirkan hukum-hukum yang cocok dengan daerah itu. Ya, sehingga berbeda dengan mazhab Syafi'i yang ada di negara lain. Nah, itu dibuktikan di dalam mazhab Syafi'i itu ada istilahnya yang disebut qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu adalah Syafi'i ketika mengajarkan agama Islam di wilayah Baghdad. Di masa tuanya dia pindah ke Mesir. Ternyata kok gak cocok kalau yang di Baghdad ini diterapkan di Mesir. Nah, maka di Mesir itu orang senang ziarah kubur, maka itu qaul jadid. Jadi antar Syafi'i pun nggak ada loh. Ini aku dari Mesir belajar dari Syafi'i. Ya. Nah, jadi dari situlah bercucu nanti juga bisa bercicit, kan gitu kan. Nah, semua ini membawa istilah. Ya, makanya jangan dibingungkan oleh istilah. Ya. Jadi misalnya ini tadi yang beraliran fikih kan, terus ada yang tasawuf. Nah, yang namanya Nur Muhammad ini kan yang beraliran tasawuf, ya kan. Jadi di dalam tasawuf itu ada kesepakatan istilahnya Nur Muhammad karena memang nabinya Nabi Muhammad, ya kan. Otomatis yang dipakai sebagai penghubung antara Allah dengan Muhammad sebagai makhluk ada nur, makanya disebut Nur Muhammad. Nah, terus diciptakan hadisnya walaupun oleh pihak lain dianggap itu hadis dhaif, tapi oleh kalangan sufi ini hadis sahih, ya. Nah, laulaka ma khalaqatul aflak. Jika bukan karena engkau, ya, aku tidak menciptakan semua ini. Engkaunya itu siapa? Nur Muhammad. Kan gitu kan. Ya, nanti juga begitu orang Kristen misalnya mengambil ayat-ayat yang sebelum ada Bapamu Abraham, ya aku sudah ada. Laulaka itu artinya Nur Muhammad, tapi bukan Muhammad yang di Arab. Laulaka itu jika bukan karena engkau. Iya. Engkaunya itu loh Nur Muhammad. Engkaunya itu yang sebenarnya yang dimaksudkan tuh Nur Muhammad tuh yang apa sebenarnya secara esensial? Ya, secara esensial itu yang menjadi bahan keberadaan semesta ini. Bukan sosok Muhammad yang bukan. Oke. Jadi di situ makanya disebut Nur Muhammad. Nah, nanti orang kejawen macam-macam istilahnya. Misalkan kita tahu aliran yang terkenal itu Pangestu. Ya, Pangestu itu paguyuban ngesti tunggal. Ya, dia merumuskan sistem ketuhanannya itu dengan sukmo kawekas, ya kan. Terus Roh Kudus dan sebagai berikutnya. Jadi sukmo kawekas, ya. Lalu ada bawahnya, ya. Baru ada bawahnya yang disebut Roh Suci, ya kan. Nah, terus orang ini kan mirip dengan Kristen, ya kan, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Anak, ya semua itu istilah-istilah di suatu komunitas. Nah, maka kita tidak perlu ngeributkan di komunitas lain itu. Boleh jadi bahan yang disebut sama, ya kan, cuma istilahnya dimengerti oleh komunitasnya, bukan oleh komunitas yang lain. Itulah sebabnya bagi orang Islam misalnya yang aliran fikih tidak mengenal Nur Muhammad, jadi tidak perlu nyerang yang pakai Nur Muhammad, karena itu adalah cuma istilah untuk menandai ini, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ya. Pak, mohon maaf ya, saya kan Muslim juga dari kecil di pesantren gitu kan. Saya kadang bingung gitu ya, ketika banyak orang yang bilang sesat-sesat tuh kok mayoritas dari Muslim gitu, dari agama lain jarang gitu. Misalnya kayak komentar netizen gitu ya, sesat, kafir gitu, kayaknya tuh tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Islam. Ini penting untuk kemudian diluruskan. Lagi-lagi supaya kemudian kita nggak ribut, kita nggak bertengkar soal keyakinan. Masyarakat harus dikasih pencerahan terus Pak Kojim gitu. Karena dikit-dikit beda sama yang diajari sama gurunya dari kecil, sesat. Enak gitu loh. Bilang orang sesat. Nggak pakai jilbab, sesat. Ini gimana Pak Kojim? Iya, begini. Tadi kan sudah saya
sampaikan bahwa pada mulanya agama nggak ngajarkan seperti itu. Oke. Ya kan? Agama itu mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ya, yang baik, yang ramah, ya, yang punya tata krama, mengerti toleransi, mengerti apa itu istilahnya itu tepos liro, itu pada mulanya yang diajarkan agama. Ya. Tidak mungkin ketika misalnya Islam masuk Nusantara terus bawa sesat, kafir dan sebagainya, pasti diusir. Pada saat itu, kamu itu tamu tak terima kok, bilang-bilang kami sesat, pulang, pasti begitu, ya kan? Nah, tapi kan terus ada penjajahan. Ya, di dunia ini kita harus paham betul loh ya. Jadi kekuatan global, kekuatan penjajah itu memanfaatkan Islam. Karena pengikut Islam pada mulanya, ya, kalau dalam ingat 7 lapis kekuatan diri itu, pada lapisan emosi. Ya, jadi untuk bisa dikuasai, orang harus dididik hanya sampai bisa beremosi saja. Jadi nggak bisa berempati. Nah, ini kekuatan global, ya. Jadi begitu, kenapa di dunia ini berkembang pesat agama Islam itu? Karena paling mudah untuk disulut. Oh. Nah, namanya perang istilahnya itu proksi. Siapa yang paling bisa dimanfaatkan? Ya paling yang mereka mudah sekali untuk bisa bertengkar dan sebagainya. Nah, yang kekuatan globalnya ya berbisnis, yang kaya raya, yang enak dan sebagainya. Jadi di situ. Makanya dulu ada Samuel Huntington itu mengatakan ya bahwa pada mulanya itu terjadi upaya perang antara kapitalisme dan komunisme, sosialisme. Tapi akhirnya pada tahun 90 sosialisme itu runtuh. Ya. Maka perang berikutnya itu adalah perang lawan kulit kuning. Nah, itu Samuel Huntington. Begitu kulit kuning sudah bisa diajak bermain, harus perang lawan Islam. Nah, ketika perang lawan Islam, maka orang harus digiring masuk agama Islam. Karena kekuatan global itu tidak butuh banyak orang. Yang dibutuhkan itu adalah sekelompok orang, sedikit orang, tapi pintar-pintar, cerdas-cerdas, bisa menikmati hasil pertengkaran. Ya, kalau orang Islam sama orang Islam bertengkar, sama-sama beli senjata. Siapa yang membuat senjata? Ya kan? Siapa yang membuat nuklir dan sebagainya? Mereka yang kaya. Ya, nah ini enak. Makanya sejak tahun 2000, hanya dalam waktu 20 tahun, ya, agama Islam itu meningkat pesat dari 1,4 miliar di dunia menjadi 2 miliar pengikut. Lah ini jangan, karena Islam itu benar diikuti, tidak. Karena kekuatan global paham bahwa orang kalau sudah diislamkan gampang sekali untuk diadu domba. Orang kalau sudah Islam itu gampang sekali ditakut-takuti masuk neraka. Ya, terus didorong jihad supaya masuk surga. Padahal jihadnya itu tujuannya adalah untuk melumpuhkan yang lain. Nah, jadi kalau banyak orang yang bisa dilumpuhkan, kan mereka tinggal kipas-kipas. Ya, makan enak, tidur enak, nyenyak, seperti itu. Ini yang harus dipahami. Oke. Terus Pak, yang keterkaitan antara kekuatan 7 lapis diri sama dengan martabat 7 itu ada keterkaitan nggak Pak Kojim? Loh ya ada, cuma ini harus termin tersendiri. Oke, nanti kita karena bahas itu panjang. Ya. Nanti kita bahas itu ya Pak Kojim. Iya. Oke. Nah, lagi-lagi Pak Kojim, aku masih penasaran tentang misalnya kayak doktrin, misalnya kayak hisab, ya enggak? Hisab. Hisab ya. Orang setelah mati katanya harus dihisab. Bahkan orang menjelang kematian banyak yang bingung, banyak yang takut gara-gara anakku pada kurang ajar semua, nanti aku dimintai pertanggungjawaban dan seterusnya. Nah itu gimana Pak Kojim? Iya itu juga itu tadi kan, itu bagian dari eskatologi. Kalau belajar yaitu tadi sosiologi agama. Jadi eskatologi itu mempelajari tentang keyakinan adanya hari kebangkitan.
tentang keyakinan adanya kehancuran semesta, ya. Nah, di sini ternyata sangat bagus ya diberikan, diajarkan kepada kelompok-kelompok manusia yang belum bisa menggunakan akal budinya atau rasionalnya, ya. Nah, kita juga harus paham, Mas Hendra, misalkan di Indonesia ya, orang harus tahu bisa membuat candi Borobudur, bisa membuat candi Prambanan, Penataran dan sebagainya itu jelas dulunya punya universitas, punya pendidikan yang mumpuni, ya. Sampai di tulisan-tulisan zaman Majapahit itu ada cetbang. Cetbang itu adalah meriam, ya kan? Untuk bisa membuat meriam tentu ada universitasnya untuk bisa membuat. Penjajah tahu, wah ini nggak boleh, ya, bisa maju terus. Misalkan peradabannya maju, nggak boleh. Terus apa itu bisa membuat persenjataan, nggak boleh. Ya, masih ingat kan, kita itu bisa membuat kapal yang besar sampai ditakuti oleh dunia luar. Ya. Baru kemudian setelah mata-mata dari Portugis ya itu menyelidiki, ternyata membuat kapal yang lebih besar dari kapal kita, kapal di Nusantara yang pernah diagung-agungkan sebagai kapal Finisi dan sebagainya itu, ya. Nah, begitu sudah bisa ditaklukkan, ya kan, kapalnya ketika Adipati ya Unus untuk menyerang Malaka itu dari kejauhan kapalnya sudah bisa ditembak, terus kapal kita nggak bisa menjangkau Malakanya. Nah, diketahui oleh mereka, oh berarti sudah lemah, ya, berarti tidak ada kemajuan. Nah, setelah itu harus dimasukkan unsur yang melemahkan, apa? Didorong agama yang mudah bertengkar. Maka Islamlah yang didorong masuk banyak-banyak. Ya, Belanda itu Kristen, tapi kan tidak menyuruh orang bangsa Nusantara itu masuk agama Kristen. Iya. Yang diajari masuk agama Kristen itu di mana ada tempat-tempat peristirahatan orang Belanda. Kalau tidak ada tempat peristirahatannya ya tidak diberi. Makanya yang ada itu misalnya di Salatiga, karena itu tempat peristirahatan. Ya, di Jogja, di Bandung ada poin-poinnya seperti itu. Nah, yang paling banyak, yang mudah sekali untuk bisa diadu ya agama Islam, karena beda. Itu tadi, beda istilah, beda madzhab bisa bertengkar. Oke, kalau soal yang hisab tadi intinya apa, Pak Kojim? Menurut pemahaman Pak Kojim sendiri gitu. Apanya? Yang umul hisab itu menurut Pak Kojim apa? Iya, dari disinilah ya kan dimasukkan. Hisab itu kan sebagai sarana. Kan orang itu nggak akan berani maju perang kalau tidak dikatakan, ya kan? Kalau kamu berperang itu kalau meninggal ya membela agama itu tanpa dihisab. Orang bertanya, tanpa dihisab itu apa? Ya segala kelakuanmu yang jelek-jelek itu nggak dianggap, kamu langsung masuk surga. Nah, lahir ke situ. Jadi yang jadi persoalan selama ini itu hanya soal tafsir aja, yang diajarkan turun-temurun yang keliru sebenarnya ya. Iya, loh, sengaja dikelirukan. Sengaja dikelirukan, ya kan? Padahal kalau di dalam Al-Quran, hisab itu betul-betul tergantung dari amal saleh manusia itu sendiri. Nggak ada urusannya dengan gitu kan. Tapi untuk perang kan wajib dikatakan. Makanya dikatakan orang yang mati syahid itu tanpa hisab. Nah, orang lebih seneng kan, wah lebih baik mati syahid dong tanpa hisab. Dosaku wis akeh. Lebih baik saya bela agamaku sampai mati karena nanti tanpa hisab. Aja bela agama gitu ya. Nah, makanya nanti perkara-perkara kecil bisa menyulut perang. Karena dia berkeyakinan kelompoknya yang benar, kelompok lain salah. Nah, orang yang memiliki keyakinan kelompoknya yang benar berani membunuh orang. Ini karena, mungkin yang di brainwash ke apa tuh namanya teroris-teroris gitu ya? Oh iya, ke teroris-teroris itu. Oke. Ya. Terus Pak, solusinya gimana ya kepada masyarakat kita supaya kemudian ini tidak terus-menerus terjadi gitu ya. Kita tahu bahwa kalau ada anekdot gitu, beruntung ya Islam itu memang udah benar sebagai agama penyempurna gitu ya, datang di belakang untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Karena kalau
misalnya Islam itu tidak sebagai agama yang terakhir, tidak sebagai agama penyempurna, nanti orang bikin Borobudur tiba-tiba didatangi ormas Islam gitu ya. FPI datang segala macam, guyonannya sampai begitu. Artinya tuh kita itu dapat semacam kayak stigma itu sebagai agama yang paling rese gitu loh. Mengganggu ketentraman orang, keyakinan orang gitu. Kita tuh dapat stigma itu. Nah, ini solusinya gimana, Pak? Solusinya penegakan hukum. Oke. Jadi ya, kan ya waktu yang lalu masalah pendidikan. Oke, itu adalah cara untuk menyadarkan orang lewat pendidikan. Tapi cara untuk mencegah adanya hal-hal yang bersifat klise tadi itu penegakan hukum. Jadi selama itu tidak berkaitan dengan kerusakan hukum, ya orang tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah melakukan kerusakan, ya mendatangi misalnya orang datang ke Borobudur sesat harus dianu, nah itu harus hukum. Jadi ini persoalannya adalah hukum. Jadi orang itu dipenjara, bahwa di rumah dia ya nggak setuju dengan Borobudur misalnya tidak apa-apa di rumah, ya kepada keluarganya. Tapi kalau sampai itu mengganggu ya kehidupan sosial, hukum yang bermain. Ya. Amerika juga begitu. Anda menyesat-nyesatkan orang itu nggak jadi masalah selama itu tidak punya konsekuensi untuk di dalam komunikasi dalam kebersamaan. Yaitu kalau di sana kan America for the American. Ya di sini juga gitu. Selama untuk kebersamaan Indonesia ya oke. Tapi kalau untuk di dalam keluarga silakan aja, nggak setuju dengan si A, si B dan si C. Ya. Tapi manusia harus menjadi manusia Indonesia, manusia yang Nusantara. Ya, jadi di situ manusia Nusantara sudah pernah saya terangkan, yaitu manusia yang bisa memadukan segala keyakinannya dengan kebiasaan adat istiadat yang ada di Nusantara. Nah, adat istiadat itu fondasi, karena sebelum ada agama masuk, ya dari luar adat istiadat sudah ada. Nah, maka adat istiadat nggak boleh diganggu. Oke. Nah, kalau dalam versinya Pak Kojin, kira-kira kalau agama itu kan seolah-olah memberikan keputusan yang final tentang apa aja gitu ya, tentang kehidupan setelah mati, tentang Tuhan segala macam. Sementara sains itu on the making gitu, tidak pernah, segala kemungkinan masih bisa terjadi gitu. Itu kira-kira ke depan yang bakal menang yang mana? Artinya apakah kemudian sains akan menggerus kepercayaan orang kepada agama yang belum tentu benar? Bukan begitu, Mas. Agama itu lahir kapan? Ya kan? Agama itu baru lahir ribuan tahun saja, paling 3.000 tahun sebelum Masehi. Iya, iya. Sedangkan kehidupan kerajaan-kerajaan itu, ya kan, itu tidak mengenal yang disebut agama itu. Ya, misalkan nggak jauh-jauh, negara Kekaisaran Jepang, ya negara Jepang itu kan kaisar, ya. Jadi emperor kalau di dalam bahasa itunya bukan lagi kingdom, ya, tapi sebagai emperor, ya, empire, ya, sebagai negara kekaisaran. Itu berdiri tahun berapa? 660 ya sebelum Masehi. Artinya Jepang sekarang itu yang ada sekarang ini sudah berdiri selama 2685. Ya. Kalau saya ngobrol sendiri sama orang Jepang, what is your religion? Apa agama Anda? Dia bilang, apa itu agama itu? Iya. Ya semacam Buddhis. Oh, dia dijawab, it is not religion. Nah, itu hanya sebagai way of life. Nah, jadi orang Jepang ya yang tidak menerima agama-agama lain itu menganggap Buddhis maupun Shinto itu way of life. Ya. Nah, kalau namanya way of life kan cara hidup mereka di negara itu untuk bisa survive. Iya. Makanya orang Jepang nggak pernah urusan dengan sesatnya agama lain. Betul. Jadi di situ. Ya. Dan negaranya maju, Pak Kojin. Ya negara maju. Iya. Ya artinya apa? Tanpa agama itu mereka itu sukses. Ya. Terus mengapa
ada daerah yang muncul agama seperti Timur Tengah. Nah ini kita harus tahu, karena Timur Tengah itu negara yang kalau kita lihat dari asal-usulnya ya barbar, suka sekali untuk membunuh manusia yang berbeda. Nah ini harus bersumber. Jadi kerumitan seluruh dunia sekarang ini ya lahir di Timur Tengah sampai hari ini. Ya, jadi di situ. Jadi semua agama-agama itu akhirnya kaya-kayanya turunnya cuma di situ, gitu loh. Ya, karena mereka itu ya berusaha untuk memadamkan orang yang tidak seide, tidak sekelompok, tidak sekomunitas. Jadi di situ muncullah pengertian agama. Oke. Ya, tapi di luar ya tetap saja nggak ada anunya gitu kan, nggak ada efeknya sebelum mereka juga menjamah dunia luar. Ya, jadi misalnya di Nusantara misalnya kita lihat sekarang saja di apa itu Kementerian Kebudayaan misalnya ya, kalau dulu berarti PDK ya, itu kelompok kepercayaan itu ada kurang lebih 300-an yang tercatat ya, Oke. Apa ada orang kepercayaan itu terus bertengkar, kepercayaanmu salah terus berkelahi, kan nggak ada, nggak rebut bener ya kan nggak rebut bener, karena ia sudah meyakini way of life-nya. Way of life seseorang tidak bisa dipakai ngukur bahwa way of life orang lain itu keliru. Misalnya saya makannya itu suka nasi jagung misalnya, tapi buat saya nasi jagung itu bergizi dan enak. Terus apa saya harus nyalahkan yang tidak makan nasi jagung? Dilihat dari tujuannya sama, supaya kita bisa hidup bergizi, maju dan sebagainya. Nah, di dalam perkembangannya itu tadi, begitu manusia sudah sampai ya secara Paretonya itu 20% di setiap negara itu orangnya sudah mencapai lapisan budi, lapisan yang keempat, ya kan? Agama bisa hilang, Mas. Oke. Agama bisa hilang. Bisa hilang. Ketika orang udah sampai di lapisan kalau sudah sampai di lapisan secara kolektif. Tapi kekuatan global untuk terhadap Indonesia nggak menginginkan itu. Oh, mereka nggak pengen itu. Nggak menginginkan, cukup lapisan kedua saja. Wah, ini kayaknya di termin selanjutnya harus kita kupas secara ya komprehensif, secara lengkap ya Pak Qasim. Ini menarik. Ini sebuah khasanah keilmuan yang menarik dan jarang-jarang kita bahas seperti ini, teman-teman. Kita akan break dulu, mungkin makan siang dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu lagi.